Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku. Sekali lagi ya, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semuanya. Yesus cinta semua. Sekali lagi pakai senyum ya, pakai gerakan. Yesus cintaku. Pintar, Yesus cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oke, siap ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam, ikutin gerakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah, siap ya. Yesus pokok, kita carangnya. Kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah. Oh oh, Tinggallah. Pasti kau. berbuah. Sekali lagi ya, pakai gerakan. Yesus Pokok. pintar, pakai gerakannya. Kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, Tinggallah di dalamnya. Pasti kau. berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang semuanya siapkan hatinya, boleh duduk kembali. Siap, tenangkan pikirannya. Siapin hatinya, kita mau datang ke Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Berikan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Katakan, saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan, ku bawa Korban syukur ke tempat
lagi kita katakan. Bawa korban syukur Ke tempat tempat kudus-Mu Tuhan. hatiku limpah dengan syukur Sebab Tuhan baik. oh, Sebab Tuhan baik. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya yang berada di rumah Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, supaya Engkau lindungi mereka oleh darah anak domba Engkau ya Tuhan. Kau lindungi mereka dan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, supaya tidak ada penyakit apapun yang menular mereka ya semua ya Tuhan yang berada di rumah Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Lawat dan pulihkan negeri kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Berkati hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati juga Kota Tasikmalaya ya. Kami berdoa agar COVID-19 segera berakhir. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala kami, Bapak Rohani kami, Opa Niko, Oma Lelen, Om Henry, berserta keluarga besarnya masing-masing, agar diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan, urapi dan diberikan hikmat dan kebijaksanaan dan dipakai secara dahsyat untuk memuliakan Tuhan. Dibangkitkan gerejamu, curahkan Roh Kudus-Mu di Pentakosta ketiga ini, supaya gerejamu bisa menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus, generasi anak-anak dipakai secara luar biasa, memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan, khususnya gerejamu GBI Empang Sari. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus serta perhatian kepada Tuhan Yesus, tidak mengetahui terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga Pentakosta ketiga Akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung. dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Pasti adik-adik semuanya sukacita, bener? Sukacita ya. Nah, kakak juga sekarang di sini sukacita sekali karena kita mau dengerin firman Tuhan ya. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap? Yang melihat YouTube ini sudah siap dengerin firman Tuhan? Oke. Nah, kalau kalian sudah siap, ayo semuanya pasang telinganya. Oke. Duduknya yang bagus. Jangan
sambil apa? Sambil jalan-jalan, sambil makan-makan ya. Tapi kita sekarang mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini kakak mau cerita gini. Kakak mau tanya dulu deh. Kalian pernah nggak merasa haus? Aduh, haus sekali. Pengen minum. Pernah? Pernah ya? Nah, kalian pasti pernah aduh haus. Kalau kalian haus, pasti langsung gimana? Langsung apa? Iya, langsung minum. Kakak juga kalau haus, aduh haus sekali. Habis bicara terus, tenggorokan terasa kering. Pasti kita langsung minum ya. Nah, kalau misalkan kita bayangkan, kalau misalkan tidak ada air gimana ya? Udah haus, aduh air minumnya habis. Terus tidak ada air. Gimana coba? Sedih kan? Ya, tenggorokan sudah kering. Aduh, pengen minum gak ada air. Pengen mandi juga gak ada air. Ya, karena misalkan listriknya mati, jadi tidak ada air, gak bisa ada air. Atau pumpnya bermasalah sehingga tidak ada air. Pasti susah sekali ya kalau gak ada air ya. Nah, sama seperti di dalam firman Tuhan ada cerita ya bangsa Israel. Bangsa Israel ini marah-marah. Marah-marah sama siapa? Marah-marah sama pemimpinnya, juga marah-marah sama Tuhan Yesus. Boleh nggak adik-adik kalau marah-marah? Nggak boleh ya. Apalagi kita marahnya sama Tuhan. Wow, nggak boleh itu. Ya, marah-marah sama mama papa aja tidak boleh, apalagi marah-marah sama Tuhan. Ya, adik-adik mau dengerin ceritanya? Mau? Yuk kita siap-siap dengerin ceritanya. Tapi kakak mau bagiin dulu filmnya ya. Kalian bisa lihat filmnya gimana. Ya. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan." Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Nah, adik-adik semuanya, tadi kalian sudah melihat ya
melihat film di mana bangsa Israel marah-marah sama Musa, menyalahkan Musa. Juga bangsa Israel marah-marah sama Tuhan. Nah, menurut kalian boleh nggak sih marah-marah seperti itu? Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh, kita nggak boleh marah-marah. Nah, kita mau belajar ya bagaimana supaya kita nggak marah-marah seperti bangsa Israel tadi. Ya, nggak boleh ngomel-ngomel terus ya. Kalau ada sesuatu kejadian langsung marah. Naik itu amarahnya ya. Tapi kita mau belajar ya. Kita mau belajar. Satu, kalau kita marah ya, marahnya jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama marahnya. Cukup 1 detik ya. Tapi kita juga jangan marah deh. Kita lebih baik jadi anak yang baik, yang sabar ya. Nah, yang pertama tadi apa? Marahnya jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Terus kalau kita marah, kalau kita kesel, kalau kita nggak enak hati nih. Yang penting itu jangan disimpan dalam hati ya. Marahnya kalau disimpan dalam hati nanti bisa jadi kepahitan, jadi dendam. Nah, kalau udah dendam biasanya kita suka apa? Kalau udah ada dendam pasti akan merencanakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau marah jangan lama-lama, terus jangan disimpan dalam hati ya. Oke ya. Nah, yang kedua, kita itu kalau lagi marah ya, marah nih disenggol temen atau sama mama nggak boleh main game, nggak boleh main sepeda-sepedahan. Pengen marah nih. Nah, pada saat kita mau marah, coba sama adik-adik hitung sambil berdoa ya, Tuhan aku nggak mau marah, aku nggak mau marah. Hitung 1, 2, 3, 4. Marahnya jadi hilang ya, marahnya hilang. Nah, harus seperti itu ya. Atau pada saat kita hitung, atau yang kedua bisa juga pada saat kita marah, kita mau marah, mau marah. Kita caranya gimana? Tarik nafas. Saya nggak mau marah Tuhan, saya nggak mau marah, saya mau menjadi anak yang baik, saya mau menjadi anak yang sabar. Tahan nafas, tarik nafas, dibuang. Nah, seperti itu, nanti marahnya hilang. Jadi kita nggak marah lagi, ya. Nah, karena apa? Pada saat kita marah, si iblis bekerja. Ya, iblis bekerja. Untuk apa? Untuk supaya kita berbuat salah. Untuk kita berbuat sesuatu dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita mau belajar ya. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah ya. Nah, kenapa? Karena pada saat kita marah-marah, oke, ingat firman Tuhan hari ini. Tarik nafas. Atau sambil hitung. Atau sambil apa? Sambil apa tadi? Sambil menghirup udara. Sambil doa. Marahnya hilang marahnya. Nah, seperti kalau kita misalkan kalau lagi marah nih, pengen main, nggak boleh. Pengen belanja, nggak boleh. Nah, itu ada satu keinginan yang berlebihan misalkan. Ya, pengen main terus-terusan, pengen sepedahan terus-terusan. Nah, kalau dilarang sama mama, nurut ya. Karena apa? Karena kalau kita nurut sama mama, berarti kita taat sama firman Tuhan. Ya, kita belajar. Kita belajar untuk apa? Menguasai diri. Ya, menguasai diri supaya kita tidak marah-marah. Oke. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita belajar ya. Jangan jadi pemarah.
tapi kita mau jadi peramah. Kenapa? Kalau orang yang pemarah itu tidak disukai. Tuhan tidak suka, mama papa tidak suka, teman-teman juga tidak suka kalau kita jadi anak yang pemarah. Tapi kalau kita menjadi anak yang peramah, ramah sama teman, suka menyapa, tersenyum, ya, suka memuji teman, ya, enggak marah-marah, tapi ramah, ya, sabar. Itu Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus sayang. Mama papa juga sayang, teman-teman juga sayang, kakak sekolah minggu juga sayang sama kalian. Oke, nah adik-adik mau jadi anak-anak yang ramah, yang sopan, yang baik. Oke, siap? Oke, siap laksanakan menjadi anak-anak yang ramah, anak-anak yang disukai sama Tuhan, anak-anak yang apa? Coba anak-anak yang apa? Anak-anak yang bisa menguasai dirinya. Oke. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini. Kakak mau bagikan ya. Ayat hafalannya yaitu di 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 nih, kakak bawa Alkitabnya. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Apa tadi? 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, kita mau jadi anak-anak yang taat ya. Taat sama orang tua, taat sama mama papa. Terlebih kita taat sama Tuhan. Oke? Yuk, kakak gak akan lama-lama lagi. Yuk kita nyanyi, yuk kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, semuanya sikap berdoa yang bagus. Preposition, kita nyanyi ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena saat kita taat sama Tuhan, saat kita melakukan perintah Tuhan, berarti kita melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar taat sama Tuhan. Yuk, kita mau menyenangkan hati Tuhan, oke? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar Tuhan, yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat anak-anak yang mendengarkannya. Sehingga dari firman ini mereka, anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Tidak menjadi pemarah, tapi menjadi anak yang peramah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak yang mendengar, yang menyaksikan video ini. Mereka semua diberkati oleh Engkau, diberkati lewat firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, God bless you, sampai ketemu lagi sama Kak Lili ya. Ingat, jangan jadi pemarah, tapi jadi adik-adik yang peramah. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan mama papa. Oke, dadah, bye-bye, God bless you.
Shalom kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Nama saya Aubrey. Dan nama saya Moira. Kami akan membacakan pengumuman minggu ini. Jangan lupa hari Minggu ibadah ya. Jam 10 melalui Zoom dan jam 7 melalui YouTube GBI Empang Sari. Jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Jangan lupa setiap hari Jumat ada Kul Anak. Bagi yang belum bergabung silahkan hubungi kakak-kakak sekolah minggu. Facebook, Sunday School, GBI Empang Sari. Dan jangan lupa follow IG Kids GBI Empang Sari. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya.